Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Masih tentang matematika umum kelas 12. Dimensi 3, subbahasan jarak titik ke bidang. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran dimensi 3, siswa dapat yang pertama mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang. Yang kedua mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Yang ketiga, mengkonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Kita mulai. Jarak titik ke bidang. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di bawah ini. Tampak ada AB warna hijau, BCGF warna ungu, CD berwarna merah, ADHE berwarna coklat. Kita lihat panjang ruas garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Ini titik C, bidang ADHE. Jaraknya adalah ruas garis CD. Ruas garis CD ini adalah yang terdekat dengan bidang ADHE. Kalau ke sini jauh dia. Ke tengah-tengah lebih jauh lagi atau ke atas lebih jauh lagi. Maka yang kita akan hitung adalah jarak terdekatnya. Yang terdekat adalah ruas garis CD. Selain dekat, juga harus tegak lurus dengan bidang. Jadi ini ruas garisnya tegak lurus dengan bidang ADHE. Jadi itu yang diingat. Dekat dan tegak lurus. Selanjutnya panjang ruas garis AB. Ini yang hijau ya. Ruas garis ini adalah jarak antara titik A dengan bidang BCGF. Ini dekat, paling dekat. Dan tegak lurus. Tegak lurus siku-sikunya di sini. Kalau dia siku-siku, maka lebih mudah kita menghitung jarak dari titik ke bidangnya. Yang lain masih ada, masih banyak jarak titik ke bidang pada kubus gambar ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyebutkan. Kita lanjutkan. Masuk ke contoh 1. Diberikan kubus ABCDEFGH jika panjang rusuk kubus adalah 4 cm, titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti gambar di bawah ini. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Gambar kubusnya seperti ini. Kita hubungkan DG, AF. Ada bidang terlihat AFGD. Yang akan dihitung adalah jarak dari B ke bidang AFGD ini. Seperti ini. Kita coba selesaikan. Yang pertama kita coba gambar ulang ABF-nya. Seperti ini. AB-nya 4 cm. BF-nya juga 4 cm. Ingat bahwa segitiganya ini siku-siku di B. Siku-siku di B. Dan BT ini, ruas garis BT ini tegak lurus terhadap AF. Kalau tegak lurus terhadap AF, maka siku-siku di sini. Siku-siku juga di sini. Yang kita akan hitung adalah berapa jarak BT. Jarak BT kita belum bisa hitung karena yang baru diketahui adalah AB. AT-nya belum diketahui. Kalau AT belum diketahui, maka kita perlu mencari berapa jarak AF. Kalau dapat AF ini adalah AT-nya setengah dari AF. Kalau begitu kita cari AF-nya. AF-nya ini adalah sisi miring dari segitiga ABF. Kalau sisi miring, maka AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Atau sama dengan akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dari mana? Dari sini ya. Sama dengan akar
16 tambah 16 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan 4 akar 2. AF 4 akar 2, kalau begitu AT-nya berapa? Tadi setengah dari AF ya. Maka AT sama dengan setengah dari 4 akar 2 atau sama dengan 2 akar 2. AT diketahui 2 akar 2, maka kita bisa mencari berapa TB-nya ini atau BT-nya ini, berapa jaraknya atau panjang ruas garisnya ini. Kita coba lanjutkan, kita gambar kembali bahwa kita sudah mendapatkan jarak AT itu adalah atau panjangnya adalah 2 akar 2. Kalau begitu kita bisa hitung TB-nya berapa atau BT ini berapa. Ingat dia siku-siku di sini ya, siku-siku di sini. Kalau begitu ini sisi miringnya. TB berapa? Atau BT? BT sama dengan akar AB kuadrat. AB kuadrat sisi miring dikuadratkan dikurang dengan AT kuadrat. AT kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat dikurang dengan 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 16, 4 kuadrat 16, 2 pangkat 2, 4, akar 2 kuadrat 2, 4 kali 2, 8 ya, sama dengan akar 16 kurang 8, 8 ya, sama dengan akar 4 kali 2 atau 2 akar 2. Jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 2 akar 2 cm. Mudah kan? Silakan kalian coba kerjakan soal-soal latihan di bukunya untuk lebih memahami tentang jarak titik ke bidang ini. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan dengan contoh 2. Diberikan 5 TABCD dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan 6 cm. TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sama dengan 3 akar 6 cm. Dan tinggi 6 cm. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Kita coba selesaikan. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang akan kita cari itu adalah jarak dari titik O ke bidang BCT. Ya, BCT atau TBC. Maka kita akan tarik garis ke titik O atau dari titik O ke bidang TBC ini. Ingat bahwa dia paling dekat dan tegak lurus. Paling dekat dan tegak lurus. Terlihat ini ada segitiga. Terlihat ada segitiga. Kita coba gambarkan segitiganya ini untuk mempermudah ya. Nah ini sudah diketahui AB-nya 6 cm. Kemudian TB-nya 3 akar 6 cm. Maka OP-nya dapat diketahui juga nantinya. Kita coba gambar dulu. OP 3 cm dari mana? Karena ini setengah dari AB ini, setengah. Ini setengah titik tengahnya ke sini berarti 3 ya. 3 cm. OT itu sudah ada atau TO sudah ada. Berapa dia? Tingginya 6 cm. Ini TP. TP itu yang mana? T ke sini. P. Dia berapa nilainya? Yang jelas dia bukan 3 akar 6. Karena 3 akar 6 ini adalah panjang dari TB atau jarak T ke B. Maka kita perlu mencari dulu berapakah jarak TP atau panjang TP-nya. Untuk apa kita menghitung? Supaya kita bisa mengetahui berapa jarak OQ-nya. OQ berapa? Kita lihat TP itu sama dengan TP kuadrat sama dengan OP kuadrat. OP kuadrat ditambah dengan
TO kuadrat atau sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2 atau sama dengan 9 tambah 36 sama dengan 45. Itu TP kuadrat. Lalu TP sama dengan akar 45 sama dengan akar 9 kali 5. Akar 9 kali 5 adalah 3 akar 5 cm. Jadi TP itu panjangnya adalah 3 akar 5 cm. Kita coba lihat ke gambar berikutnya. Ini 3 akar 5 cm. Ini 6 cm. Ini 3 cm. Berapakah jarak dari OP? Ya, OKI ya, maksudnya OKI ini. Berapa jaraknya? Kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Kita coba lihat. Untuk mencari jarak titik O, jadi titik O ke ruas garis PT atau ke titik Q, ini yang dimaksud OQ, dapat digunakan perbandingan luas segitiga. Yang pertama adalah segitiga POT dengan alas OP dan tinggi TO atau OT. Yang kedua adalah luas segitiga PTO. Itu alasnya adalah 3 akar 5 cm. Tingginya adalah OQ atau QO. Jadi ini dalam segitiga ini ada bentuk atau luas segitiga yang sama, tetapi menggunakan alas dan tinggi yang berbeda. Kita lihat, luas segitiga POT itu sama dengan luas segitiga PTO. Luas segitiga POT itu adalah setengah dari alasnya 3 cm, setengah dari 3 kali tingginya adalah 6 cm. Sama dengan luas segitiga PTO, ini PTO adalah alasnya 3 akar 5, setengah dari 3 akar 5 dikali dengan OQ, tingginya adalah OQ. Setengah dari 3 kali 6 berarti 18 per 2 sama dengan 3 akar 5 per 2 kali OQ. Kita coba kali 2 saja supaya menjadi 18 sama dengan 3 akar 5 kali OQ. OQ sama dengan 18 per 3 akar 5. OQ sama dengan 18 per 3 adalah 6 per akar 5. Untuk menyederhanakan kita coba kali dengan akar 5 per akar 5. Hasilnya adalah 6 akar 5 per akar 5. Jadi jarak antara titik O dengan bidang TBC sama dengan 6 akar 5 per 5 cm. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan adik-adik sekalian, siswa sekalian, melanjutkan dengan mencoba menyelesaikan soal-soal yang ada di bukunya. Bisa juga mencari soal-soal yang lain. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sampai jumpa di materi-materi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.